Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2204 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap dalam kebenaran firman Tuhan ini ada 3 pesan penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama kepada kita, lebih lagi beritakan kabar baik. Amin. Sekali lagi, lebih lagi memberitakan kabar baik. Haleluya. Saudara perhatikan, di sana ada perintah, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Jangan takut. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini. Mari kita gereja Tuhan. Mari kita lebih lagi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga makin banyak orang mendengar kabar baik ini. Mereka percaya. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Mereka diselamatkan. Dan ini tugas, bukan hanya tugas pendeta majelis, tetapi kita semua anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Mau dia jemaat biasa, mau dia pengerja, mau dia pengurus gereja majelis, bahkan pendeta, semua kita punya tanggung jawab untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita memberitakan Injil Kerajaan Allah? Atau jangan-jangan kita tidak pernah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang dekat, yang kenal, tetangga kita, teman kita, bahkan mungkin sahabat kita. Kita takut memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik firman Tuhan ini, katakan, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, memang seringkali kita semua itu tawar hati, sudah menjadi kecut hati kita ketika kita disuruh untuk pergi memberitakan Injil. Kita mulai mikir-mikir dalam
pikiran dalam hati kita mulai menimbang-nimbang, waduh, kalau saya memberitakan Injil kepada teman saya, nanti saya dikucilkan. Semua teman-teman pasti akan meninggalkan saya dan lain sebagainya, sehingga kita takut memberitakan Injil, takut memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi firman Tuhan ini katakan, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Amin. Jangan takut, saudara. Jangan takut kehilangan teman. Jangan, saudara. Kalau saudara takut kehilangan teman sampai akhirnya saudara tidak memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara, nanti satu-satu Tuhan tanya, kamu sudah memberitakan Injil apa belum? Kita tidak bisa menjawab. Kita tidak bisa menipu Tuhan dengan berkata sudah padahal belum. Tidak bisa, saudara. Karena di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Tidak ada yang bisa membohongi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ada sampai sekarang ini berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, beritakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kalau mereka besok mati, mereka belum mendengarkan kabar baik daripada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka akan mati binasa dan Tuhan akan minta pertanggungjawabannya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mereka sudah mati, kita nggak bisa mengulang waktu. Jadi saudara, gunakan waktu yang singkat ini untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Beritakan Injil kepada mereka, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus, dan mereka diselamatkan. Dan perhatikan, namamu terdaftar di surga. Amin. Karena saudara memberitakan Injil dan orang yang mendengarnya menerima, dia percaya, namamu terdaftar di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, jangan tahan-tahan lagi. Gaskan. Beritakan Injil lebih lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan media sosial yang kita miliki untuk apa? Memberitakan Injil. Jangan sampai media sosial yang kita gunakan itu hanya untuk kepentingan-kepentingan kita pribadi, saudara. Gunakan media sosial yang saudara miliki untuk menjadi media pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Sehingga makin banyak orang mendengar kabar baik. Mereka mendengar, lalu mereka oleh pekerjaan Roh Kudus mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan dan besar upahmu di surga. Amin. Haleluya. Saudara, jangan tahan-tahan. Jangan sungkan-sungkan. Penuhi media sosial saudara dengan kabar keselamatan, kabar baik, Injil Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini, ayat 10, perhatikan. Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua, Tuhan sudah dekat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Tuhan memang tidak secara detail menulis atau memberitahukan kepada kita tentang tanggal, hari, kapan dia datang. Supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lengah. Jangan tertidur, bangun dan persiapkan diri saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi malas-malas ibadah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih giat lagi, seolah-olah besok Tuhan akan datang. Amin. Haleluya. Jangan lengah saudara, jangan santai. Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Tuhan memberitahukan kepada kita tentang tanda-tandanya. Makanya kita
yang paham firman Tuhan, melihat situasi kondisi yang sekarang carut marut saudara. Tuhan bilang di akhir zaman itu bukannya lebih baik, tapi akan semakin susah saudara. Betul apa benar? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hari-hari ini jahat saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sikapi apa yang terjadi hari-hari ini, memberikan indikasi kepada kita untuk kita berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara yang berjerih lelah, berjerih payah, saudara melayani Tuhan. Mungkin saat ini gereja belum bisa menggaji saudara. Dan saudara bekerja dengan luar biasa. Saudara mengeluarkan dana sendiri, biaya, tenaga, saudara keluarkan secara pribadi saudara. Saudara mungkin secara bisnis saudara sudah rugi banyak. Tapi saudara masih tetap setia ikut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan upah. Upahmu besar di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan goyah imanmu. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tetap setia. Walaupun ada banyak sekali tantangan, persoalan, pergumulan menghantam, menghampiri kita. Tapi tetaplah setia ikut Tuhan. Tetaplah setia melayani Tuhan. Karena ada upah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya yang tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Upahmu besar di surga. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan ini. Kalau saudara berjalan sesuai dengan jalan Tuhan, oh haleluya, saudara akan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya di dunia yang sementara ini, tapi nanti dalam kekekalan. Di dalam kekekalan itu kita bersama dengan Tuhan selamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Persiapkan diri saudara menyambut kedatangan Tuhan. Tetaplah setia. Mungkin sudah berkata, sudah dari dulu Pak Pendeta, saya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan belum datang-datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia. Amin. Jangan goyah imanmu. Tetap nantikanlah Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Saya percaya saudara, orang yang rindu untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk mencari wajah Tuhan selalu, mereka akan mendapat kekuatan dan semangat yang baru. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan diri saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jangan sampai di saat Tuhan datang, saudara sama seperti 5 gadis yang bodoh. Di saat sang mempelai laki-laki datang, mereka tidak ada di tempat karena mereka sibuk mencari minyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus mempersiapkan segalanya. Supaya di saat Tuhan datang, kita ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Bersama-sama dengan orang percaya, orang-orang yang seiman yang lainnya menyambut sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan dirimu. Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Haleluya. Yang ketiga saudara, saya menangkap firman Tuhan di ayat 11. Perhatikan. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan yang ketiga, Tuhan adalah gembala agung kita. Amin. Perhatikan tugas gembala. Dia memelihara kawanan dombanya.
Dia menjaga, dia memastikan bahwa domba-dombanya itu aman. Dia melindungi 24 jam. Dia bersama-sama dengan domba gembalaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah domba-domba Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran. Amin. Yang selalu taat pada perintah firman Tuhan. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 25 bicara tentang penghakiman terakhir, di sana bicara bahwa Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. Saya menangkap di sini, domba ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang dengar-dengaran, yang taat. Mereka adalah dombanya Tuhan. Amin. Tapi mereka yang keras kepala, suka memberontak, mereka ini golongan kambing. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua pendengar dimanapun saudara berada, saudara adalah domba-dombanya Tuhan. Amin. Sehingga posisi kita ada nanti di sebelah kanan. Kita semua mendapatkan kehidupan yang kekal. Sementara mereka yang masuk golongan kambing, mereka akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dengar-dengaran pada firman Tuhan. Perhatikan, seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya. Saudara, kita sudah belajar dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gembala agung kita yang sangat-sangat baik. Tapi pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menjadi domba yang baik? Atau jangan-jangan kita masih menjadi domba yang keras kepala, susah diatur, kepala batu? Saudara bertobat, supaya kita betul-betul menjadi dombanya Tuhan yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang percaya saudara dan saya adalah domba-dombanya Tuhan, satu hari nanti kita semua akan dihimpunkannya, akan dikumpulkan dengan tangannya. Oh haleluya. Dan anak-anak domba, kita semua akan dipangkunya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan adalah gembala agung kita. Kita sebagai domba-dombanya Tuhan menjadi domba yang baik, yang dengar-dengaran, yang patuh pada perintah dari gembala agung kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama saudara, lebih lagi memberitakan Injil. Nyaringkanlah, kuatkanlah suaramu, jangan takut. Naiklah ke atas gunung yang tinggi, artinya saudara mari semakin hari semakin luar biasa kita beritakan Injil Kerajaan Allah. Pakai media sosial kita untuk menjadi media memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang kedua saudara, Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Makanya persiapkan diri saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berjeri lelah, orang-orang yang menabur dalam pekerjaan Tuhan, mereka yang memberikan diri mereka, tenaga mereka, daya mereka, bahkan juga uang mereka untuk pekerjaan Tuhan, mereka akan mendapat upah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, jadikan Tuhan gembala agung kita. Mari kita mau ikut jalan Tuhan. Dan kalau saudara mendapatkan firman Tuhan, jangan tunda-tunda untuk mengerjakannya. Lakukan firman Tuhan itu sebagai bentuk kita dombanya Tuhan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah melawat, menjamah dan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan.
Hamba berdoa mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau didoakan, sudah bisa menghubungi tim doa dari Infinity Ministry di 0819130518 kali. Atau saudara mau didoakan secara langsung dari saya, WA di nomor 085338176267. Dan saya akan berdoa buat saudara bersama dengan tim, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.